Jet tempur KF-21 Boramai adalah program pengembangan pesawat tempur Korea Selatan yang bekerja sama dengan Indonesia. Berikut beberapa detail tentang kerjasama ini. Program kerjasama, program KF-21 Boramai dimulai dengan kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia pada tahun 2015 dengan nilai kontrak sekitar $6,59 miliar untuk 48 pesawat. Pembagian biaya. Korea Selatan menanggung 60% biaya pengembangan, sementara Indonesia menanggung 20% dan sisanya ditanggung oleh mitra swasta. Kemampuan pesawat. KF-21 Boramai adalah pesawat tempur multi-peran generasi 4,5 dengan kemampuan siluman dan fitur-fitur canggih seperti radar AESA dan avionik modern. Spesifikasi. Panjang 16,9 meter, rentang sayap 11,2 meter, tinggi 4,7 meter, berat kosong 11.800 kg, berat maksimum saat lepas landas 25.600 kg. Status, pengembangan KF-21 Boramai masih berlangsung, dengan rencana produksi dimulai pada tahun 2026 dan pengiriman pertama diharapkan pada tahun 2028. Keterlibatan Indonesia. Indonesia telah mengurangi kontribusi pengembangannya, namun kerjasama ini masih berlanjut dengan beberapa penyesuaian. KF-21 Boramai diharapkan dapat menjadi bagian dari kekuatan udara Indonesia di masa depan, meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan teknologi modern. Kerjasama antara Indonesia dan Perancis dalam pengadaan jet tempur Rafale mencakup beberapa aspek penting, termasuk pembelian, transfer teknologi, dan pelatihan. Berikut adalah beberapa detail tentang kerjasama ini. 1. Pembelian jet tempur Rafale. Indonesia telah menandatangani perjanjian pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis dengan nilai kontrak sekitar $8,1 miliar. Pembelian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia. Jumlah dan pengiriman. Indonesia akan memiliki 42 unit jet tempur Rafale dengan 6 pesawat pertama diharapkan tiba pada 2026. Pengiriman pertama akan terdiri dari 3 pesawat pada Februari atau Maret 2026, diikuti 3 pesawat lagi 3 bulan kemudian. 2. Transfer teknologi. Perancis telah sepakat untuk memberikan transfer teknologi kepada Indonesia dalam rangka pengadaan jet tempur Rafale. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri Indonesia. 3. Pelatihan dan pendidikan. Sebagai bagian dari perjanjian, Perancis akan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada personel TNI AU Indonesia untuk mengoperasikan jet tempur Rafale. Pelatihan ini mencakup aspek teknis dan operasional. 4. Pengembangan industri pertahanan. Kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri Indonesia, termasuk dalam hal perawatan dan pemeliharaan jet tempur Rafale. 5. Pangkalan udara. Indonesia telah menyiapkan pangkalan TNI AU Rousmin Nurjadin di Pekanbaru, Riau sebagai home base untuk 6 pesawat Rafale pertama. Fasilitas seperti simulator dan hanggar sedang disiapkan untuk mendukung operasional jet tempur Rafale. Kerjasama ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya dengan teknologi modern dan canggih. Selain itu, transfer teknologi dan pelatihan diharapkan dapat memperkuat industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Indonesia baru-baru ini menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk membeli 48 jet tempur generasi kelima KAAN senilai lebih dari $10 miliar. Kerjasama ini mencakup produksi bersama dan pengiriman jet dalam kurun 10 tahun dengan pengiriman pertama diharapkan pada akhir 2028 atau 2030. Spesifikasi dan keunggulan jet tempur KAAN generasi kelima. Jet tempur KAAN dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries atau TAI dan mulai diproduksi pada 2010 dengan percepatan pengembangan setelah Turki dikeluarkan dari program F-35 pada 2019. Jet tempur KAAN menggunakan mesin GEF 110 GE129 sama seperti jet F-16 milik Turki dan TAI sedang mengembangkan mesin buatan lokal untuk meningkatkan kemandirian teknologi pertahanan. Kerjasama produksi. Indonesia tidak hanya membeli jet tempur KAAN, tetapi juga terlibat langsung dalam proses produksi melalui skema koproduksi yang akan memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Manfaat kesepakatan.
Pembelian jet tempur KAAN merupakan langkah penting dalam modernisasi militer Indonesia, terutama untuk menggantikan armada F-16 yang sudah tua. Peningkatan kemampuan industri, kerjasama produksi dengan Turki akan membantu meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor alutsista. Pengembangan industri pertahanan, kesepakatan ini juga memperkuat posisi Turki sebagai produsen alutsista yang diperhitungkan dan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat pertahanan dan membangun kemampuan industri lokal.